Imaduddin Usman sudah meneliti bahwa para habib-habib yang ada di Indonesia yang ngaku cucu Nabi ini ternyata bukan keturunan Nabi. Saya yang meneliti itu. Orang-orang yang adu domba umat, menghina Ba'alwi, menghina habaib, menghina kiai, menghina ulama, jangan dikasih panggung, jangan diundang, kalau perlu usir dari kampung kita. Setuju? Takbir! Saya tanggung jawab dunia akhirat, saudara. Kalau nanti ada diusir, polisi nanya siapa yang suruh? Habib Rizik yang suruh. Mau apa? Kalau Habib nggak ngelawan polisi, kita sudah buat laporan ke Mabes Polri, sudah. Kita kirim pengacara yang top pengacaranya. Kita kirim seorang Ba'alwi bikin laporan ancaman terhadap keselamatan Ba'alwi. Saudara, nggak dilayani sama polisi, tidak dilayani. Ada Habib Rizik Sihab, Habib Bahar Smith, Habib Taufik Segaf, Habib Lutfi Yahya, itu semua namanya keluarga Baklawi. Keluarga siapa? Saya sudah teliti seteliti-telitinya berdasarkan kitab-kitab nasab, kitab-kitab sejarah, hasil tes DNA, bahwa mereka dengan pasti mustahil sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terima, silahkan undang saya untuk berdebat. Kalau tidak terima, mana ente punya dalil? Kalau tidak terima, mana hasil tes DNA ente? Siap ganyang begal nasab, siap ganyang begal nasab, siap usir begal nasab. Takbir! Sallu ala Nabi. Udah, sekarang sekali lagi kita sampaikan ke Mabes Polri, segera proses mereka. Kalau Anda tidak proses mereka, jika sampai terjadi habaib diganggu, Ba'alwi diganggu dimanapun di seluruh Indonesia, saya akan ajak umat rame-rame habisi begal nasab, jangan merusak Indonesia. Betul? Takbir! Imaduddin Usman sudah meneliti bahwa para habib-habib yang ada di Indonesia yang ngaku cucu Nabi ini ternyata bukan keturunan Nabi. Saya yang meneliti itu, bahwa Habibku ada Habib Rizik Sihab, Habib Bahar Smith, Habib Taufik Segaf, Habib Lutfi Yahya, itu semua namanya keluarga Baklawi. Keluarga siapa? Saya sudah teliti seteliti-telitinya berdasarkan kitab-kitab nasab, kitab-kitab sejarah, hasil tes DNA, bahwa mereka dengan pasti mustahil sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terima, silahkan undang saya untuk berdebat. Kalau tidak terima, mana ente punya dalil? Kalau tidak terima, mana hasil tes DNA ente? Nah, makanya saya minta masyarakat di Jakarta khususnya, bahkan saya keliling kemarin kemana-mana, di Jawa Barat, di Lombok, di Madura, saudara, orang-orang yang adu domba umat, menghina Ba'alwi, menghina habaib, menghina kiai, menghina ulama, jangan dikasih panggung, jangan diundang, kalau perlu usir dari kampung kita. Setuju? Takbir! Saya tanggung jawab dunia akhirat, saudara. Kalau nanti ada yang diusir, polisi nanya siapa yang suruh? Habib Rizik yang suruh. Mau apa? Kalau Habib nggak ngelawan polisi, kita sudah buat laporan ke Mabes Polri, sudah. Kita kirim pengacara yang top pengacaranya. Kita kirim seorang Ba'alwi bikin laporan ancaman terhadap keselamatan Ba'alwi. Saudara, nggak dilayani sama polisi, tidak dilayani. Nah, kalau polisi nggak melayani, nggak apa-apa, nanti kita yang layani sendiri. Betul? Betul? Setuju? Ayo yang setuju angkat tangannya semua. Takbir! Takbir! Siap ganyang begal nasab, siap ganyang begal nasab, siap usir begal nasab. Takbir! Sallu ala Nabi. Enak aja kalau giliran kita yang ngancam, saudara. Langsung proses hukum, gercep banget, gerak cepat kalau nangkap Habib. Tapi kalau nangkap begal nasab, ya saudara, jalannya kayak siput. Nah, udah, sekarang sekali lagi kita sampaikan ke Mabes Polri, segera proses mereka. Kalau Anda tidak proses mereka, jika sampai terjadi habaib diganggu, Ba'alwi diganggu dimanapun di seluruh Indonesia, saya akan ajak umat rame-rame habisi begal nasab, jangan merusak Indonesia. Betul? Takbir! Sallu ala Nabi. Maka itu saya mau tanya sekali lagi, siap bersatu tidak? Siap bersatu tidak? Siap bersatu lagi? Siap bersatu lagi? Kalau pemerintah tidak bisa urusi soal begal nasab, stop begal nasab. Kalau pemerintah tidak bisa selesaikan itu, kami yang akan turun, kami yang akan selesaikan itu semua. Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir! Ini biasanya ketika perdebatan soal wali, persoalan habaib, ini udah kemana-mana ini.
perdebatannya menjadi nggak jelas. Ya. Saya ingin sampaikan, percaya habaib itu bukan rukun iman, jadi tidak membatalkan Islam. Jadi tidak usah dipaksa-paksain mau percaya habaib ya silahkan, nggak percaya habaib ya silahkan. Ya. Memang kita menghormati Rasulullah dan keturunannya, kita hormati. Contohnya ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa dzurriyyati. Itu cara menghormati kita. Kita menghormati. Tapi tidak berarti keturunan Nabi itu lebih mulia daripada orang yang bertakwa dan berilmu. Karena orang yang bertakwa dan berilmu melebihi dari keturunan itu. Betul. Bahkan keturunan itu kalau tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu juga tidak akan mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus kita sampaikan. Jadi kalau yang mau percaya dengan habaib silahkan, karena taklid umpamanya kepada ulama-ulama yang percaya pada habaib, umpamanya dengan Ba'alwi, silahkan. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya karena tidak menemukan referensinya, haknya dia. Dua-duanya tidak batal imannya karena percaya kepada keturunan Nabi yang mana itu tidak termasuk rukun iman, sehingga tidak membatalkan keislaman kita. Yang penting kita jangan sampai maki-maki, ya. Siapapun yang baik, siapapun yang berilmu, yang takwa kepada Allah, Allah akan angkat derajatnya dan kita hormati karena Allah menghormati. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Tapi kalau siapapun yang tidak baik, tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah, tidak berilmu, kita hargai saja. Mau keturunan siapapun, tidak peduli keturunan siapapun, kita sama-sama. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua dari Nabi Adam, dan Nabi Adam itu dari tanah. Tidak ada lafadz la baina arabiyyin wala ajami, tidak ada bedanya mau Arab mau ajam itu sama, illa taqwa, kecuali takwanya. Maka disebutkan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dihidupkan, di kita hidup ini, mati ini, yang dilihat oleh Allah apanya? Ahsanu amala. Yang paling baik amalnya, bukan ahsanu nasaban, bukan yang nasabnya paling baik. Enggak ada. Makanya anak di sini hafalan Quran, pinterin baca kitab, belajar SMP, SMA umum, nanti jadi orang alim, jadi orang bertakwa, Allah yang akan mengangkatnya. Di hadapan manusia, makhluk Allah nggak ada apa-apanya. Yang penting Allah mengangkat derajat kita, akan diberikan derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus ditanamkan kepada kita semua. Siapapun akan mulia kalau bertakwa, dan syaratnya takwa adalah iman kepada Allah dan berilmu kepada Allah dan mengamalkan ilmunya. Baru jadi orang bertakwa. Jadi nggak ada lafaz mau yang jelek, mau yang putih, mau yang hitam, nggak ada bedanya di antara kita. Kita punya kesempatan yang sama untuk berada di sorga Firdaus. Untuk masuk sorga kita punya hak yang sama, tidak ada bedanya kita. Semuanya harus punya tiket apa? Iman, Islam, dan ihsan. Punya ilmu, punya iman yang kuat, mengamalkan ilmunya dan mengajarkannya. Ini harus dipasukkan pada kita semua. Ya. Langsung saja tutup poin Ustadz. Sekarang ini kan ada dua kubu nih. Ada yang pro Habib, ya, karena memang diajarkan tunduk Habib terutama di pesantren-pesantren. Ada masyarakat yang sudah terbuka cakrawala pikirannya, mengikuti hasil penelitian tesis Gus Imad, Ketua RMI NU Banten, yang mengatakan bahwa ternyata butuh pembuktian lebih lanjut berkaitan dengan tersambungnya nasab Alawi. Pandangan Ustadz seperti apa? Nah, kalau di Muhammadiyah itu nggak mengenal Habib atau keturunan Rasulullah, yang ada orang yang paling yang dihormati itu ya orang yang bertakwa gitu. Ya orang bertakwa itu ya termasuk para ulama-ulama lah, nggak harus keturunan Nabi lah. Tidak harus hidung mancung ya. Gitu. Pesek pun ilmunya banyak, nggak apa-apa ya. Iya, gitu ya. Yang penting bisa jadi panutan dan dia memang apalah yang ngikuti lah sunnah Rasul lah, itu aja gitu. Tapi ya karena perkembangan di Indonesia terutama tadi sampaikan ada Habib dan ada yang apakah betul-betul keturunan sanatnya itu sampai Rasulullah atau enggak, itu kami juga melihat fenomena yang ada di Indonesia seperti itu. Apalagi yang akhir-akhir ini yang soal apa yang Habib Ba'alawi itu ya fenomenal, ramai sekali. Kita cuman
sekedar tahu aja gitu loh. Gitu. Tapi bagaimana respon Ustadz terkait dengan penelitian Gus Iman? Ini kan menarik nih, melawan mainstream lah kira-kira. Kalau selama ini di pesantren diajarkan, ayo tunduk semua Balawi. Ternyata ada di internal orang NU sendiri nih, internal orang NU sendiri menemukan hasil penelitian tesisnya yang mengatakan bahwa nasab Balawi terputus. Seperti apa? Kira-kira mendukung penelitian atau ya biasa-biasa aja sih kira-kira? Kalau soal apa itu kaitannya dengan sanad terus ada penelitian, saya kira bagus-bagus saja, cuman jangan sampai terpancing kita ini dipecah-pecah atau kepancing oleh dipecah dari pihak lain. Kalau memang ada penelitian ya ini aja dilawan atau dikonfrontarisir dengan penelitian yang lain. Artinya gitu. Kalau pingin merespon penelitiannya Gus Iman harus dengan kajian ilmiah juga, bukan dengan nyinyir atau fatwa-fatwa yang mengatakan itu Yahudi macam-macam lah ya. Oke. Pesan-pesan buat umat Islam khususnya di Indonesia berkaitan dengan fenomena ini seperti apa, Ustaz? Ya, menurut saya perlu kajian itu tetap dilakukan dan itu sangat menarik karena dengan ada penelitian itu sebagai bukti autentik bahwa benar nggak sih sampai nyambung, apalagi informasinya antara yang terjadi dengan penelitian itu yang terjadi itu ada jarak kira-kira sekian abad ya. Itu kan menjadi ada sesuatu yang keterputusan itu menjadi sesuatu ini, apakah kalau istilahnya apakah itu cangkokan atau dipasang atau ditanam di situ, itu kita juga belum tahu. Mudah-mudahan ini menjadi kajian yang kritis sehingga terjadi perdebatan yang cukup menarik dan syukur-syukur itu menjadikan rujukan yang karena ini pasti akan bergulir terus akan diikuti pengikut atau apa namanya yang istilahnya syukur-syukur terjadi keterbukaan lah. Ya kalau soal fanatik ya saya kira tetap ada pengikut-pengikut yang terjadi, cuman jangan sampai itu terjadi apa namanya silaturahminya jadi terputus, tapi tetap diskusi, perdebatan dan akan mendorong penelitian. Sekarang kan mudah dapat medsos sekarang aplikasi di dunia Google, tapi kalau bisa ada rujukan ahli-ahli, syukur-syukur ada orang yang ahli Timur Tengah yang sudah mengkaji lama atau ditelusuri sampai ke sana. Saya kira kawan-kawan kita apakah yang di pimpinan cabang NU ataupun para PPI yang ada di Mesir atau di Yaman atau di Yordan atau yang meneliti di sana atau ada guru besar apalah ahli orang kampus sana bisa ditelusuri itu, bisa dikomunikasi lah dengan teman-teman di sana gitu. Oke, kalau kita flashback ke belakang, sebenarnya kontroversi Habib Balawi ini bukan hanya sekarang. Oh, udah pernah sebelumnya ya? Dulu itu ada salah satu ketua MUI, kalau nggak salah backgroundnya juga Muhammadiyah, gitu, yang mengatakan bahwa nasab Balawi ini kontroversial, artinya masih dalam perdebatan. Kita tahu bahwa keturunan Nabi di Timur Tengah banyak, ya baik Hasan atau Husain di Timur Tengah banyak, yang secara pasti tercatat, ya misalnya raja-raja di Jordan ya, tercatat secara resmi manuskripnya ada. Tapi memang ada beberapa orang yang mengaku keturunan Nabi tapi statusnya masih kontroversial, termasuk di Arab. Salah satunya ya orang-orang yang dari Yaman ini. Nah, pesan Ustadz terutama buat saudara-saudara kita yang dari Yaman ini seperti apa? Apakah diam aja atau terus belajar ya, memastikan bahwa sanad beliau-beliau ini betul-betul tersambung atau seperti apa? Rekomendasi dari Ustadz ini biar persoalan ini segera selesai. Kan Pilpres sudah selesai soalnya. Silakan. Ya. Ini memang apa namanya? Kalau ini nanti kontroversi ini akan dibiarkan, tentu akan semakin ramai. Tapi kalau akan ditelusuri lebih bagus. Syukur-syukur terjadi tidak diskusi, harus diskusi, tidak harus formal, tapi ada silaturahmi, dijalin hubungan, ngopi-ngopi lah yang ringan-ringan sehingga nanti cair hubungannya itu. Kalau ada perdebatan saling memaklumi karena mereka masing-masing punya argumen atau punya apalah yang jadi referensi yang dipunyai. Apalagi Habib-Habib ini rata-rata nongkrongnya di NU ya. Ada nggak Habib yang di Muhammadiyah? Kalau lagi di Muhammadiyah lebih ke ini ya, orang prinsipnya kan ilmu yang amaliyah, amal yang ilmiah. Jadi apa ya,
ilmu yang dikedepankan, ya. Tapi amal pun juga karena berdasarkan ilmu, artinya ilmu, iman, nah belakangnya barokah. Artinya nggak ada gunanya jualan nenek moyang sementara ilmunya nggak ada. Nah itu dia. Okay. Saya kira harus diimbangi, turunan bagus, ilmu bagus, imannya bagus, barokah akan muncul. Hai, mantap. Luar biasa Ustaz ya. Oke, terima kasih Ustaz ya. Oke sahabat santri dimanapun Anda berada, demikian wawancara saya dengan salah satu tokoh muda Muhammadiyah ya, karena jujur aja di Muhammadiyah saya pikir tidak pernah menemukan Habib-Habib yang nongkrong di sana. Rata-rata Habib-Habib itu nongkrongnya di NU. Nah hari ini muncul dari kalangan NU sendiri penelitian yang ya mungkin ada sedikit ketersinggungan atau ketidaknyamanan, tapi saya harap persoalan ini segera selesai ya. Masyarakat sudah tidak ramai lagi persoalan ini dan kita lebih fokus pada bagaimana membangun masa depan bangsa ini yang lebih baik. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala hal-hal yang mungkin menyinggung persoalan-persoalan ini terhadap saudara-saudara kita, baik yang pribumi maupun yang datang dari luar. Selamat